Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tata cara istinja pada mayat. Bukan istinja untuk diri sendiri, tapi tentu kita juga pelajaran dari fikih, dari pelajaran fikih ada istinja menyucikan kotoran ya pada diri sendiri. Sebenarnya nggak beda kita menyucikan kotoran pada diri sendiri dengan di mayat. Tapi untuk di mayat itu harus benar-benar diperhatikan supaya mayatnya adalah suci, bersih dari kotoran, nya ya, taiknya. Baik, kita mungkin barangkali melihat menyucikan diri sendiri, diri sendiri. Halo, kan ada sedikit diendam, betul? Diendam, ditekan sedikit supaya dia keluar. Kemudian bagusnya adalah kalau menyebok diri sendiri juga adanya diruge sedikit dengan jari tangan. Tahu diruge bahasa Aceh? Ya, itu agak dimasukkan jari tangannya ke dalam sedikit untuk dikeluarkan kotorannya. Disiram dengan air, nanti tangannya disabun. Nah, seperti itulah sebenarnya yang baik dan benar tak kala cebok ataupun istinja diri sendiri, dan diserami dengan air, dan pada akhirnya nanti tangannya disabun. Itu yang disunahkan, itu yang dianjurkan, karena dikhawatirkan pada zubur yang kecil itu lengket masih kotoran-kotorannya. Kalau nggak disiram, kalaupun tidak dimasukkan sedikit jari tangannya untuk dirugi bahasa Aceh. Ya, paham ya? Paham ya? Nah, juga mayat hari ini tangan dibalut. Nah, ini tangan orang yang mengistinjakan jenazah, tangan dibalut dengan kain kafan atau ada sarung tangan yang sudah dibuat, yang sudah dijahit. Nah, dimasukkan jari tangannya ke dalam zubur mayat. Otomatis zubur mayat kalau sudah meninggal ya terbuka, tidak perlu dibuka-buka, tidak perlu juga diendam lagi. Nah, cara endamnya mayat untuk keluarnya kotoran yaitu ditekan sedikit di perutnya. Nanti sebentar lagi kita simulasi kecil ya. Ditekan sedikit di perutnya. Terus dia dimasukkan jari tangannya ke dalam zuburnya, diruge sedikit, kemudian nampak nanti di kainnya adalah ada kotoran. Disiram dengan air beberapa kali. Kalau memang bersih kainnya itu, dimasukkan lagi kain itu. Kalau nggak bersih lagi, dibuang kain itu, diambil kain lain ataupun sarung tangan yang lain. Ya, itulah terus akan bersih dan suci, dan dia dah terlihat dan tidak ada kotoran lagi, baru dikatakan istinja untuk mayat itu sudah bersih dan suci. Mungkin lewat penjelasan singkat ini ada yang mau ditanyakan? Baik. Oke, baik, tanyakan. Terus, apa yang mau ditanyakan? Bagaimana tata cara istinja yang baik dan benar pada mayat? Ya, bagaimana tata cara istinja yang baik dan benar ya? Pada mayat. Ya, ini. Nanti kalian akan tahu juga penjelasan dari pertanyaan ini. Baik, terima kasih. Kita lihat sekarang jawabannya bagaimana. Tata caranya ya, yang ditanyakan tata caranya istinja terhadap mayat yang baik dan benar. Yang pertama kita simulasi nanti. Yang pertama mayat dibaringkan. Setelah dibaringkan, kemudian yang memangku di pundaknya, di kepala dan juga di dadanya, ataupun yang di belakang tulang belakang, ataupun yang memang di pundak bahunya, kemudian juga yang di kaki, dan yang mengistinjanya adalah menyolok tangannya, jarinya memasukkan dalam zubur sedikit saja, ya sedikit, kemudian dikorek sedikit, disiram air, kemudian terus disiram air, dikorek sedikit-sedikit, kemudian dilihat tangannya ataupun balutannya tadi ada nggak kotoran masih. Kalau masih terus berkali-kali sampai bersih. Nah, itu sampai bersih. Dan yang duduk di
dekat pusat ataupun di perut, orang yang dekat dengan mayat sedikit ditekan sedikit ditekan. Itu mungkin yang paling baik dan benar. Dan yang pentingnya adalah istinja mayat itu menyucikan namanya adalah harus benar-benar najisnya, itu ataupun kotorannya itu adalah benar-benar harus bersih. Baru dikatakan mayat itu sudah suci dan bersih. Paham? Nah, baik, itu aja dulu. Kita lihat peraga singkat ataupun simulasi singkat terhadap istinja mayat.